Selama bertahun-tahun banyak pihak meyakini bahwa langit Timur Tengah hampir sepenuhnya berada dalam bayang-bayang pesawat tempur dan rudal buatan Barat. Namun anggapan itu mulai dipertanyakan setelah Iran memperkenalkan sistem pertahanan udara baru yang diklaim dikembangkan sepenuhnya dengan kemampuan dalam negeri. Berbeda dengan sistem impor yang harganya dapat mencapai miliaran dolar, teknologi ini disebut jauh lebih murah, lebih fleksibel, dan dirancang khusus untuk menghadapi berbagai ancaman modern di medan perang. Iran tampaknya tidak sekadar membangun perisai untuk menjaga wilayah udaranya, tetapi juga mencoba menawarkan cara berbeda dalam menghadapi kekuatan militer negara-negara besar dengan biaya yang jauh lebih rendah. Pertanyaannya, seberapa efektif sistem tersebut ketika benar-benar digunakan di medan tempur? Dan benarkah kemunculannya mulai membuat semakin banyak pesawat, drone, rudal, hingga berbagai alutsista milik Amerika Serikat dan sekutunya berakhir menjadi korban di langit Timur Tengah? Meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran membuat pertunjukan kekuatan militer kembali menjadi pilihan. Setelah upaya meredakan konflik melalui nota kesepahaman yang sempat berlaku pada awal Juli gagal dipertahankan, hubungan kedua negara kembali memasuki fase panas. Ancaman kembali dilontarkan, tingkat kesiagaan militer dinaikkan, hingga serangan terhadap berbagai sasaran mulai kembali terjadi. Dalam waktu singkat, perang kata-kata berubah menjadi konfrontasi yang jauh lebih nyata. Di tengah eskalasi tersebut, Washington mengerahkan salah satu aset udara yang paling ditakuti, yakni pembom strategis B-1 Lancer. Sejumlah pesawat dilaporkan diterbangkan dari Inggris menuju pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di kawasan Teluk sebagai bagian dari penguatan operasi udara. Kehadiran B-1 tentu bukan tanpa perhitungan. Pesawat pembom supersonik ini dirancang untuk membawa muatan bom dalam jumlah besar, termasuk amunisi penghancur bunker yang mampu menembus lapisan tanah dan beton sebelum akhirnya meledak. Kemampuan inilah yang membuat B-1 kerap dipandang sebagai salah satu platform paling efektif untuk menyerang fasilitas bawah tanah dengan perlindungan sangat kuat. Salah satu lokasi yang kemudian dikaitkan dengan operasi tersebut adalah kompleks bawah tanah di kawasan Gunung Pikaksi, tidak jauh dari fasilitas nuklir Natanz. Lokasi ini diyakini menjadi salah satu pusat pengembangan program nuklir Iran yang dibangun jauh di bawah permukaan tanah untuk meminimalkan risiko serangan dari udara. Namun perhatian publik justru bergeser setelah operasi tersebut berlangsung. Media sosial segera dipenuhi klaim bahwa sistem pertahanan udara Iran berhasil menghantam sebuah pembom B-1 Lancer di sekitar Pulau Qeshm. Spekulasi itu mencuat setelah beredar sebuah video yang memperlihatkan bangkai pesawat dalam kondisi terbakar. Sejumlah akun pro-Iran menilai bentuk bagian belakang mesin atau nozzle dalam rekaman tersebut memiliki kemiripan dengan milik B-1, sehingga muncul dugaan bahwa pesawat yang jatuh adalah aset Angkatan Udara Amerika Serikat. Hingga kini belum ada bukti independen yang dapat mengonfirmasi klaim tersebut. Sementara pemerintah Amerika Serikat juga tidak mengakui adanya kehilangan pesawat B-1 dalam operasi itu. Namun terlepas dari benar atau tidaknya kabar tersebut, ada satu pesan yang tampaknya ingin ditegaskan Teheran. Wilayah udaranya tidak lagi dapat ditembus dengan mudah, bahkan oleh salah satu pembom strategis paling canggih milik Amerika. Dan yang menarik, B-1 bukan satu-satunya alutsista yang kemudian diklaim menjadi korban pertahanan udara Iran. Namun sebelum isu mengenai B-1 Lancer mencuat, Iran terlebih dahulu mengklaim telah menghantam salah satu elemen paling vital dalam sistem pertahanan Amerika Serikat. Sasaran kali ini bukan pesawat maupun pangkalan udara, melainkan jaringan radar yang berfungsi sebagai mata pertahanan udara Washington di kawasan Timur Tengah. Dalam operasi tersebut, Teheran menyatakan berhasil menyerang radar AN-TPY-2, 2 baterai rudal Patriot, serta sistem C-RAM. Ketiga aset tersebut saling terhubung dalam sebuah jaringan pertahanan yang bertugas mendeteksi, melacak, hingga membantu mencegat rudal dan drone sebelum mencapai targetnya. Dari seluruh sasaran itu, AN-TPY-2 menjadi salah satu yang paling strategis.
Radar X-band ini merupakan sensor utama bagi sistem THAAD dan juga terintegrasi dengan Patriot. Dengan kemampuan mendeteksi rudal balistik dari jarak sangat jauh sekaligus mengirimkan data pelacakan secara real-time, radar ini menjadi komponen penting dalam sistem peringatan dini Amerika. Nilai satu unitnya bahkan diperkirakan mencapai ratusan juta dolar Amerika Serikat. Tidak lama kemudian Iran kembali merilis citra satelit yang diklaim menunjukkan kerusakan pada radar AN-FPS-117 di Pangkalan Udara Ahmad Al-Jaber, Kuwait. Berbeda dengan AN-TPY-2 yang lebih difokuskan menghadapi ancaman rudal, AN-FPS-117 merupakan radar pengawas 3 dimensi yang mampu memantau pergerakan pesawat, rudal, hingga drone dari jarak ratusan kilometer. Data yang dihimpun radar ini kemudian diteruskan ke jaringan Komando Pertahanan Udara Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Sampai saat ini, klaim Iran tersebut memang belum dapat diverifikasi secara independen. Namun jika radar itu benar-benar mengalami kerusakan, kemampuan pengawasan udara Amerika di kawasan Teluk berpotensi ikut melemah, sekaligus mempersempit waktu reaksi dalam menghadapi serangan berikutnya. Serangan terhadap jaringan radar Amerika disebut mulai diikuti perubahan situasi di medan tempur. Tidak lama setelah Iran mengklaim menghantam sejumlah sistem pertahanan udara, sebuah drone tempur Bayraktar Akencu milik Arab Saudi dilaporkan jatuh di Provinsi Al-Jauf, Yaman. Kelompok Houthi menyatakan drone tersebut berhasil ditembak jatuh menggunakan rudal pertahanan udara ketika menjalankan misi di wilayah yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Sejumlah foto dan video yang beredar memperlihatkan puing-puing pesawat tanpa awak dengan nomor ekor yang diklaim sesuai dengan drone tersebut. Jika identifikasi itu benar, maka insiden tersebut menjadi drone Saudi kedua yang dilaporkan berhasil dijatuhkan Houthi dalam kurun kurang dari 2 pekan. Setelah sebelumnya mereka juga mengklaim menghancurkan drone Winglong 2. Meski belum terdapat bukti bahwa insiden ini berkaitan langsung dengan kerusakan radar Amerika, rangkaian kejadian tersebut mulai memunculkan pertanyaan mengenai seberapa efektif perlindungan udara bagi negara-negara sekutu Washington di kawasan. Gelombang serangan berikutnya diklaim bergeser menuju fasilitas yang digunakan pesawat tempur. Iran menyatakan telah menyerang area hanggar persiapan F-15E di Pangkalan Udara King Faisal, Yordania. Tidak lama setelah itu, citra satelit yang beredar memperlihatkan kepulan asap di lokasi yang diduga menjadi titik serangan. Rekaman video yang muncul kemudian semakin memicu spekulasi bahwa ledakan tersebut mengenai fasilitas penting di dalam pangkalan. Meskipun tingkat kerusakan maupun keberadaan pesawat yang terdampak hingga kini belum dapat dipastikan secara independen. Tekanan terhadap pangkalan Amerika di Yordania tampaknya belum berhenti. Beberapa hari kemudian muncul laporan bahwa serangan rudal turut berdampak pada Prince Hassan Air Base. Menurut sejumlah laporan media, beberapa helikopter UH-60 Black Hawk milik Amerika Serikat mengalami kerusakan di pangkalan tersebut. Jika laporan tersebut akurat, sasaran Iran tampaknya tidak lagi hanya berfokus pada sistem pertahanan udara, tetapi mulai menyentuh aset yang menopang mobilitas pasukan Amerika. Dengan demikian, tekanan yang diberikan bukan hanya bertujuan mengurangi kemampuan bertahan, tetapi juga membatasi kecepatan respons serta pergerakan militer Washington di kawasan. Jika berbagai klaim sebelumnya berpusat pada pesawat dan radar, kali ini Iran mengarahkan perhatian dunia pada senjata yang selama puluhan tahun menjadi simbol kekuatan serangan Amerika Serikat. Teheran menyatakan sistem pertahanan udara buatannya berhasil menggagalkan serangan rudal jelajah yang diduga merupakan Tomahawk. Menurut pernyataan Garda Revolusi Iran, rudal tersebut berhasil dicegat di wilayah selatan negara itu sebelum sempat mencapai sasaran. Dalam operasi yang sama, Iran juga mengklaim menghancurkan sebuah drone pengintai yang disebut berperan dalam memberikan data target.
Tidak lama kemudian media pemerintah Iran menyebarkan foto serpihan rudal yang ditemukan di lokasi kejadian. Sejumlah analis OSIN menduga bentuk hulu ledaknya memiliki kemiripan dengan Tomahawk, meski sampai sekarang belum ada konfirmasi independen yang memastikan identitas rudal tersebut. Di tengah perang klaim keberhasilan tersebut, perhatian kemudian bergeser pada kemampuan Amerika mempertahankan tempo operasinya. Berbagai laporan menyebut penggunaan rudal pencegat dalam jumlah besar mulai menguras persediaan. Sementara biaya operasi militer terus membengkak hingga puluhan miliar dolar. Konflik yang semula diperkirakan berlangsung singkat kini justru berkembang menjadi perang yang semakin menguras logistik sekaligus anggaran. Pada saat yang sama muncul laporan bahwa Iran berpotensi memperoleh ratusan rudal pertahanan udara portabel dari Cina. Meskipun Beijing membantah kabar tersebut, isu itu tetap memunculkan spekulasi bahwa jaringan pertahanan udara Iran ke depan dapat menjadi semakin sulit ditembus. Menariknya, ketika suhu konflik militer masih tinggi, pesan politik yang muncul dari kedua kubu justru saling bertolak belakang. Donald Trump mengaku menunda operasi militer yang lebih besar karena melihat adanya peluang menuju penyelesaian diplomatik. Sebaliknya, Teheran menegaskan bahwa mereka tidak pernah membuka perundingan dengan Amerika Serikat. Perbedaan pernyataan tersebut membuat arah konflik menjadi semakin sulit diprediksi. Jika kedua pihak sama-sama mengklaim masih berada di posisi unggul, lalu siapa sebenarnya yang mulai kehilangan ruang untuk terus mempertahankan tekanan di medan konflik?